Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afiq dari Prodi Perpajakan Politeknik Bosowa, Makassar. Saya akan membahas tentang perdagangan dan keuangan internasional. Perdagangan dan keuangan internasional. Semakin cepat timbul perbedaan produktivitas di dalam suatu negara, maka spesialisasi dan perdagangan akan semakin menguntungkan. Perdagangan internasional memungkinkan pembagian kerja yang lebih efisien dibanding hanya mengandalkan produktivitas domestik saja. Landasan ekonomi bagi keuangan internasional, yaitu kecenderungan dalam perdagangan luar negeri. Perekonomian terbuka adalah suatu perekonomian atau negara yang ekonominya terlihat secara luas dalam perdagangan internasional. Tolak ukur keterbukaan itu ialah rasio ekspor dan impor terhadap total GNP. Sumber perdagangan internasional. 1. Keanekaragaman kondisi produksi. Perdagangan diperlukan karena adanya keanekaragaman kondisi di setiap negara, misalnya seperti makanan dan aktivitas rekreasi. Negara beriklim tropis melakukan spesialisasi dalam menanam pisang, kopi, dan jeruk, sedangkan negara dingin merupakan tempat yang cocok untuk menghasilkan barang dan jasa seperti sirup, salmon, ski, daging, dan rusa kutub. Penghematan biaya. Banyak proses produksi menikmati skala ekonomis. Hal ini berarti proses produksi tersebut cenderung memiliki biaya produksi rata-rata yang lebih rendah ketika volume output ditingkatkan. Perbedaan selera. Walaupun kondisi produksi di semua daerah serupa, namun setiap negara mungkin akan melakukan perdagangan jika selera mereka berbeda. Kedua, negara akan memperoleh keuntungan dari perdagangan ini. Prinsip keunggulan komparatif. Prinsip keunggulan komparatif mengatakan bahwa suatu negara dapat melakukan perdagangan meskipun secara absolut lebih baik atau efisien dalam memproduksi setiap komoditi dibandingkan negara-negara lain. Selain itu, prinsip keunggulan komparatif juga mengatakan bahwa setiap negara akan berspesialisasi dalam produksi dalam mengekspor barang yang biaya-biayanya relatif rendah, lebih efisien dibandingkan negara lain. Sebaliknya, setiap negara akan mengimpor barang yang biaya produksinya relatif tinggi. Prinsip ini adalah dasar yang tak tergoyahkan dalam perdagangan internasional. Keuntungan dari perdagangan luar negeri. Jika perdagangan sudah dibuka dan setiap negara berkonsentrasi pada bidang yang memiliki keunggulan komparatif, maka kehidupan semua orang akan menjadi lebih baik. Pekerja di setiap negara dapat memperoleh barang konsumsi dalam jumlah lebih besar untuk jam kerja yang sama. Jika orang melakukan spesialisasi pada bidang yang memiliki keunggulan komparatif dan menukarkan produknya dengan barang yang relatif tidak mempunyai keunggulan, dan ketika perbatasan dibuka untuk perdagangan internasional, pendapatan nasional setiap negara yang melakukan perdagangan akan meningkat. Neraca pembayaran luar negeri. Neraca pembayaran luar negeri merupakan hasil karya akhir dari semua transaksi antara suatu negara dengan seluruh negara lainnya di dunia. Dalam neraca itu diuraikan total ekspor dan impor barang dan jasa, dan modal keuangan. Ekspor merupakan pos kredit, sedangkan impor merupakan pos debit. Secara lebih umum, kredit sebuah negara terdiri dari transaksi yang mendatangkan valuta asing bagi negara tersebut. Sementara debit terdiri dari transaksi yang mengurangi cadangan valuta asing negara tersebut. Komponen utama neraca pembayaran. 1. Transaksi berjalan termasuk barang dagangan atau neraca perdagangan ditambah pos tidak tampak seperti jasa dan investasi. 2. Neraca modal, pembelajaran swasta dan pemerintah, dan perjualan aset seperti saham, obligasi, real estate. 3. Penyimpanan statistik. 4. Official settlement. Terima kasih, itulah materi yang sempat saya sampaikan tentang perdagangan dan keuangan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.